Tiga saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yakni Ellen Sulistyo, Dwi Endang dan Shirley, dalam perkara kasus dugaan pemalsuan surat dengan terdakwa Effendi Pujihartono. Dalam keterangannya saksi Ellen Sulistyo menerangkan merasa telah dirugikan oleh terdakwa Effendi dalam kerjasama memanfaatkan tanah dan bangunan milik Kodam 5 Brawijaya yang terletak di Jalan Dr. Sutomo nomor 130 Surabaya untuk restoran Sangria by Pianosa. Namun, setelah saya menginvestasikan uang di situ, ternyata restoran itu ditutup oleh pihak Kodam 5 Brawijaya pada tanggal 12 Mei tahun 2023. Tidak bisa difungsikan dan apa yang sudah saya investasikan akhirnya gagal. Saya sempat shock atas kejadian tanggal 12 Mei itu, sebab saat itu saya menerima banyak sekali reservasi, katanya di ruang sidang Chandra, Pengadilan Negeri Surabaya. Kamis tanggal 6 Februari tahun 2025. Selain sudah merugi uang investasinya sebesar Rp998.244.418, Ellen juga merasa dirugikan karena banyak sekali aset properti yang harus ia masukkan ke dalam restorannya untuk mendukung ramainya resto Sangria by Pianosa. Sementara keterangan saksi Dwi Endang dan Shirley. Pada saat saksi Shirley dan Dwi Endang dimintai keterangan yang disampaikan saksi Dwi Endang, ia mengatakan Ellen Sulistyo mengeluarkan atau menghabiskan uang sebesar Rp900 juta untuk renovasi restoran. Ia habis Rp900 juta untuk renovasi, jawabnya saat ditanya jaksa penuntut umum JPU, Darwis yang didampingi JPU Siska pada Kejaksaan Negeri Kejari, Surabaya. Kesaksian Dwi Endang menjadi tanda tanya besar, karena berbanding dengan surat dakwaan JPU, bahwa Ellen telah dirugikan atas kerjasama itu sebesar Rp998.244.418, yang terdiri dari uang ditransfer kepada terdakwa Rp330 juta, biaya renovasi Rp355.373.000, dan biaya pembukaan Sangria by Pianosa Rp314.870.518, sedangkan saksi Dwi Endang mengatakan uang Rp900 juta hanya untuk renovasi. Dan yang menarik lagi jawaban Dwi Endang maupun saksi Shirley dalam BAP ternyata, copy paste, sama persis. Hal itu diungkapkan oleh pengacara dari terdakwa di persidangan. Sebelumnya tadi di restoran satunya juga. Kemudian apakah saksi mengetahui berapa operasional yang dilakukan saksi Ellen? Operasional Sangria itu? Renovasinya sekitar angkanya sekitar 900-an itu beberapa, tapi ada beberapa yang tidak dimasukkan. Pada saat penutupan restoran Sangria ini, saksi kalau itu berada di Sangria atau di restoran Kayangan? Saya bolak-balik. Waktu penutupan saksi ada di restoran Sangria? Tidak Sangria. Tidak. Tahu nggak waktu itu restoran ditutup tanggal 12 Mei itu? Tahu dari anak-anak yang bekerja di sana, kan pasti laporan, Bu ini bagaimana, karena waktu itu sudah ada reservasi yang datang dan sudah ditutup restorannya dan tidak bisa. Terus akhirnya tamu-tamu alihkan ke restoran lainnya. Siapa yang datang melakukan penutupan waktu itu? Setahunya sih orang pakai kayak TNI gitu. Iya. Kodam. Iya, langsung ditutup, nggak boleh masuk semuanya. Hari itu juga langsung ditutup. Langsung ditutup. Untuk saksi Ellen apakah saat itu ada di sana juga? Setahu saya tidak, tapi Bueles sudah di telepon gitu. Karena kan sudah panik terus Bueles kayak ngatur-ngatur tamunya ke tempat lain gitu. Ya, dilakukan supaya tamunya tidak marah-marah, jadi di tempat lain. Akan tidak mengetahui terkait dengan perjanjian akta nomor 12 MOU sama SPK. Betul? Saudara saksi pada saat pemeriksaan sudah diperiksa oleh penyidik. Apa yang diterangkan dalam BAP saudara saksi itu benar? Betul. Oke. Pertanyaan nomor 7 sama. Keduanya di BAP-nya sama. Pertanyaan nomor 7. Apakah yang saudara ketahui terkait laporan polisi nomor RT sekian tanggal 5 Agustus 2023 atas nama pelapor Ellen Sulistyo SE dan terlapor Effendi Pujihartono? Jawaban saudara kompak, copy paste. Dapat saya jelaskan bahwa yang saya ketahui terkait laporan polisi nomor sekian dan adalah pelapor Ellen Sulistyo SE dan terlapor Effendi Pujihartono melakukan kerjasama tertulis pada tanggal 27 Juli 2022 dibuat di hadapan Notaris Ferry Gunawan SH sesuai salinan akta perjanjian pengelolaan tanggal 27 Juli 2022 nomor 12 yang berisi pada pokoknya pihak pertama Effendi Pujihartono mengaku sebagai Direktur CV Keraton
Dan pihak kedua Ellen Sulistiono sepakat untuk bekerja sama selama 5 tahun sejak 1 Agustus sampai 7 November 2027. Kemudian di halaman selanjutnya, dalam bidang pengelolaan restoran Sangria by Pianosa, di mana pihak pertama sebagai pihak yang menguasai lahan di Jalan Dr. Sutomo nomor 130 sekian MOU, dan pihak kedua adalah pihak yang ditunjuk pihak pertama untuk mengelola lahan yang dikuasai oleh pihak pertama yang akan digunakan untuk restoran. Nanti yang punya bisa dilanjutkan membaca yang ya. Di bagian akhir, dengan adanya kejadian tersebut, keterangan bahwa terlapor bertindak selaku pihak yang menguasai lahan Jalan Dr. Sutomo nomor 130 Surabaya berdasarkan kesepakatan kerjasama. Ini nanti dua-duanya. 130 Surabaya berdasarkan kesepakatan kerjasama MOU pemanfaatan aset TNI AD DHI Kodam Brawijaya nomor MOU berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa pemanfaatan aset TNI AD DHI Kodam 5 Brawijaya SPK di salinan akta perjanjian pengelolaan tanggal 27 Juli 2022 nomor 12 yang dibuat di hadapan Notaris Ferry Gunawan SH adalah tidak benar atau palsu. Pertanyaan saya, tadi saudara tidak pernah mengetahui apa dasar saudara berdua mengatakan perjanjian itu adalah tidak benar dan palsu. Maksudnya gimana? Kenapa? Ya, itu yang diyakin itu. Ibu tadi kan bilang, ya tahu ada kerjasama, tapi tidak itu notaris. Ya, Ya, itu di notaris. ya, tapi saudara menyatakan di BAP saudara mengetahui semuanya, bahkan saudara menilai saudara berdua bahwa perjanjian itu semua palsu. Atas dasar apa? Ini kan setelah kejadian ceritanya. Tadi kan pertanyaannya pada waktu yang di notaris itu saya ikut apa enggak, saya tidak ikut. Tapi kalau di BAP kan saya ditanya setelah kejadian, ya pasti saya tanya ini ceritanya gimana. Pasti saya ya lihat kejadian ininya kenapa. Saya tanya, kewenangan saudara berdua mengatakan perjanjian itu tidak benar dari palsu. Dari mana? Apakah saudara Ellen pernah mengajukan gugatan yang sudah diputuskan bahwa perjanjian itu tidak benar, batal demi hukum? Dari mana saudara menyatakan pernyataan itu tidak benar? Ya, tidak sesuai dengan yang tadi itu kan, yang katanya antara Penilaian saudara Anda sendiri. dengan ini ya. Maksudnya penilaian subjektif Anda sendiri. Setelahnya kita tahu kan Setelahnya ada kejadian. dari apa perjanjian itu bahwa Pak PRP ini bukan komisar ganti direktur. Betul, maksud saya penilaian itu berdasarkan subjektif Anda sendiri, penilaian pribadi, bukan berdasarkan putusan pengadilan atau apapun. Ada Beberapa dokumen yang setelah kejadian itu kita ada tapi nggak mengerti mesti baca oh ternyata dari sini oh ini. Berarti Anda ini ya menyatakan itu berdasarkan penilaian Anda sendiri ya? Ya, nilainya kan nilai. Ya, karena ini pernyataannya copy paste ya. Jadi dari antara apa yang saya terangkan tadi dengan apa yang nanti tidak silakan. Oke, baik. Kemudian terkait dengan Bu Sylvie. Usai sidang, kuasa hukum Effendi, Dibyo Aryas Sandi, menilai keterangan Ellen tidak sesuai dengan fakta. Menurutnya, dalam minuta akta terdapat tanda tangan Ellen di setiap lembar, yang membuktikan bahwa dokumen tersebut telah dibaca sebelum ditandatangani. Jika dibandingkan dengan keterangan di berita acara pemeriksaan BAP dan minuta akta, banyak pernyataan Ellen yang tidak benar. Kalau memang dia tidak membaca akta, itu kesalahan dia sendiri, karena dalam minuta akta ada renvoy perbaikan tulisan, dan setiap halaman ada tanda tangannya, ujar Dibyo. Tanggapan dari 3 saksi ini ada beberapa saksi yang tidak sesuai dengan bukti. Yang Ellen? Terkait dengan Ellen, jika keterangan Ellen saya sesuaikan dengan saksi yang terdapat dalam BAP, minuta akta, barang bukti, itu banyak sekali hal yang nggak benar. Jika Ellen menyatakan dia tidak baca, itu salah. Karena dalam minuta akta itu terdapat renvoy. Renvoy itu bukan hanya mulai halaman depan, tapi setiap halaman itu ada tanda tangan Ellen, dan di belakang pun ada tanda tangan Ellen serta para pihak. Yang artinya itu sudah dibaca. Untuk menanyakan ini nanti, makanya saya berharap saksi Ferry Gunawan hadir untuk menjelaskan terkait dengan akta tersebut. Yang kedua, jika Ellen menyatakan bahwa itu tidak ada surat kuasa, itu keliru. Karena dalam berkas perkara barang bukti nomor 28 sampai dengan 31 itu semua yang dinyatakan Ellen itu jika saya kaitkan dengan barang bukti itu tidak benar.
Terkait dengan Shirley dan Endang? Ada kuasa. Ada kuasa dari direktur utama kepada komisaris untuk melakukan penandatanganan perjanjian. Sah kuasanya dan kuasa tersebut sudah dilegalisir oleh notaris. Dan terkait masalah kerjasama tadi yang mengawali Berdasarkan cat tersebut adalah saudara Ellen. Makanya tadi konfirmasi di depan majelis hakim nomor Ellen. Kemudian terkait dengan cat-cat tersebut adalah kesepakatan kedua. Kemudian ketika itu ditanya Pak Effendi kembali, memang betul kerjasama ini diawali oleh kedua belah pihak, setuju, dan itu diawali oleh Ellen. Yang Shirley dan Endang, Pak? Kenapa? Yang keterangan saksi Shirley dan Endang? Keterangan saksi Shirley dan Endang itu adalah keterangan yang copy paste. Dia tidak mengetahui persis, tapi dia menjawab itu dia mengetahui. terkait pembayaran Ellen Terkait dengan pembayaran Ellen itu adalah kewajiban Ellen sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan di Akta nomor 12. Di Akta nomor 12 itu ada hak dan kewajiban. Operasional itu memang dilaksanakan oleh Ellen. Operasi itu dilaksanakan Ellen, tapi masalah tanah dan katanya kewajibannya. Tidak, jadi dalam akte tersebut pembayaran PNPB pada perjanjian itu adalah hak daripada Ellen. Tapi ketika Ellen ditagih, dia tidak mau. Dia masih menanyakan ini berapa. Harusnya terbantahkan. Kalau di dalam dakwaan menyatakan ini perjanjian penipuan, bahwa ini komisaris sebenarnya tapi direktur, itu terbantahkan dengan adanya surat kuasa bahwa saudara Effendi bertindak itu berdasarkan surat kuasa dari direktur. Kemudian terkait 30 tahun, dalam SPK itu ada 30 tahun. Periode juga ada, bahkan di KPKNL pun juga ada. Harusnya tahu, karena tanggal 15 Agustus saudara Effendi melakukan perpanjangan ke Kodam dan ditanggapi tanggal surat tanggal 30 November 2020. Dan itu semua sudah disertakan dalam peraturan. Nah, mengenai periode yang 5 tahun sekali itu sebenarnya Ellen tahu nggak itu? Seharusnya dia tahu. Kalau kita baca dalam minuta akta, itu kan banyak rainfall. Tapi terkait dengan MOU dan SPK, dia tidak melakukan rainfall. Logikanya kalau dia tidak setuju atas itu, harusnya dia melakukan rainfall. Terkait dengan Effendi, Di akta MOU SPK itu sudah mewakili ada semua, diserahkan di akta. Pak, terkait Effendi 5 tahun sekali, apakah memperpanjang kontrak atau memperpanjang apa itu, Pak, intinya? Oh, memperpanjang itu kenapa jadi 3 tahun? Karena itu mengikuti peraturan dari KPKNL, Permenq. Ada perubahan peraturan. Bukan 5 tahun ya, Pak, ya? Pelaksanaannya periodisasi. Ya, pelaksananya periodisasi sesuai dengan MOU dan SPK. Mas ini perpanjang itu apa? Nggak harus 5 tahun, 3 tahun bisa ya? Harus 5 tahun. Kenapa itu 3 tahun? Karena ada perubahan Permenq. Makanya si Pak Effendi dan TNI ini taat hukum. Artinya instansi tentara ini taat hukum. Makanya dia mengikuti peraturan itu jadi 3 tahun. Akan tetapi dalam perjanjian itu nanti bisa diupayakan dalam adendum. Belum ada semua. Tentara belum melakukan pembatalan itu. Tentara tidak melakukan somasi. Jadi belum ada pembatalan? Sampai dengan 28 April izin itu sudah ada. Ini nanti kami buktikan ketika ada saksi dari KPKNL itu nanti akan bisa jawab. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.